Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 kemarin diperingati sebagai hari terjadinya peristiwa besar dalam sejarah Islam, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, adanya sebuah peristiwa dalam sejarah Islam, yakni peristiwa tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Isra dan juga di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya peringatan tersebut yang terus diulang setiap tahunnya bersamaan dengan ingatnya mereka yang merayakan peristiwa tersebut, bersamaan dengan itu pula di antara mereka ada yang lupa dengan satu hal. Mereka lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Allah Subhanahu wa taala bersamayam di atas arsy. Jadi bersamaan dengan adanya perayaan tersebut, bersamaan dengan adanya orang yang ingat dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang melupakan
bahkan tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Wal iyadzu billah. Bahkan mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Ada di antara mereka yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, dan sebagainya. Dan di antara mereka pun ada yang mengatakan, berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu pada diri mereka, wal iyadzu billah. Padahal mereka sedang memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sesungguhnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah salah satu di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Namun demikianlah, terkadang mereka merayakan sesuatu akan tetapi mereka tidak memahami hakikatnya. Mereka merayakan Isra dan Mi'raj yang menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas, namun di antara mereka ada yang tidak meyakini hal itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah yang menceritakan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, kemudian setelah langit ke dunia, ke langit kedua, dibawa lagi ke langit yang ketiga sampai langit yang ketujuh, kemudian naik lagi sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima syariat salat 5 waktu. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi menuju langit, dari pertama, kedua, ketiga sampai langit yang ketujuh, kemudian naik lagi sampai Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu naik? Bukankah itu menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ada di atas? Andaikan Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam susah payah untuk naik ke atas? Bahkan sampai langit yang ketujuh untuk bertemu dengan Allah. Kalau memang Allah ada di mana-mana, kenapa Rasulullah tidak ajak di Ka'bah saja? Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah, bertemu Allah di sana misalnya. Kenapa tidak demikian? Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Isra dan Mi'raj adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas dan tidak di mana-mana. Oleh karena itu, para ulama madhab Syafi'iyah mereka mengatakan alfu dalilin au azyad, ada 1000 dalil bahkan lebih, tadullu ala anna Allah 'alin 'alal khalqi wa annahu fawqa ibadihi. Kata para ulama madhab Syafi'iyah, ada 1000 dalil bahkan lebih yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala 'alin, tinggi di atas makhluk-makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas seluruh hamba-hambanya. Sedangkan sebagian dari madhab Syafi'iyah yang lain menyatakan ada 300 dalil. Bayangkan, seluruh ulama madhab yang 4, baik itu madhab Syafi'iyah, madhab Hanafiyah, madhab Hanabilah, dan juga madhab yang lain, 4 madhab yang terkenal, seluruhnya sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Dan tidak ada di antara mereka yang menyatakan bahwasanya Allah di mana-mana, atau Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, atau Allah Subhanahu wa taala berada di hati-hati mereka.
Tidak ada satupun yang menyatakan demikian. Seluruh 4 madhab yang terkenal, termasuk di antara madhab Syafi'iyah yang dianut oleh negara kita mayoritas kaum muslimin, menyatakan bahwasanya Allah ada di atas. Dan tentu dalilnya sangat banyak sekali. Tadi sebutkan ada 1000 bahkan lebih. Di antara dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy, beristiwa di atas arsy. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian setelah itu istawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy, menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas. Dan disebutkan, diterangkan oleh para ulama bahwa jika ada kalimat istawa, yastawi digandengkan dengan huruf ala, maka menunjukkan ala wartafa'a. Maksudnya adalah tinggi dan di atas, tidak bermakna yang lain. Jadi Allah berada di atas arsy, Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa. Ada istawa digandengkan dengan kata ala, huruf ala, maka itu menunjukkan tinggi dan berada di atas. Dalil dari Al-Quran yang lain, sering kita membaca ayat kursi, dan di akhir ayat kursi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa huwal aliyul azim. Wa huwal aliyul azim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala al-ali, maha tinggi. Kalau tinggi di mana? Di atas, bukan di bawah atau bahkan di mana-mana, bukan. Al-ali, Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi, al-azim, dan maha besar. Dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa huwal aliyul kabir. Dan ayat-ayat yang lainnya masih banyak yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas. Bahkan surat yang sering kita dengar, bahkan sering kita baca, dan biasanya surat ini laris ketika datangnya hari ataupun bulan Ramadan, tentang malam Lailatul Qadar. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kalimat kami telah menurunkan berarti dari bawah atau dari atas atau dari samping kanan atau kiri? Tentu jawabannya adalah kalau Allah menurunkan berarti dari atas. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu dari atas, dan itu menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas. Demikian pula ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di satu tempat yang mulia ketika menunaikan ibadah haji di padang Arafah. Berkumpullah seluruh para sahabat ketika itu. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, bukankah aku telah menunaikan amanah dari Rabbku? Aku telah menyampaikan seluruh agama ini kepada kalian, dan aku telah menasihati kalian. Lalu kemudian para sahabat seluruhnya mengatakan, ya wahai Rasulullah, engkau telah menunaikan seluruhnya kepada kami, engkau telah memberikan nasihat kepada kami. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW menunjuk dengan jari telunjuk ke atas, kemudian mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah bahwa aku telah menunaikan seluruh agama ini kepada sahabat-sahabatku. Lihat, Nabi SAW menunjuk Allah ada di atas.
Lalu akankah kemudian kita meyakini Allah di mana-mana? Atau akankah kita meyakini Allah itu tidak bertempat? Akankah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam diri kita? Tentu tidak boleh. Nabi SAW saja tidak meyakini demikian, tapi Nabi meyakini Allah berada di atas langit. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas adalah hadis kisah tentang Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu taala an. Beliau memiliki seorang budak wanita yang pekerjaannya adalah mengembala kambing beliau. Pada suatu hari terjadi sesuatu yang membuat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami marah kepada sang budaknya tersebut. Dalam riwayat disebutkan sang budaknya ini sampai kemudian ditampar oleh Muawiyah. Lalu hal itu kemudian tidak menjadikan hatinya Muawiyah ini tenang, merasa bersalah. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada masalah antara aku dengan budakku, dan aku merasa bersedih hati dengan apa yang aku lakukan. Apakah aku harus membebaskan dia?" Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Datangkan budakmu kepada saya, bawa dia kemari." Didatangkanlah budak tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Lalu sang budak mengatakan, "Fis sama." Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wa man ana?" Dan siapa saya? Sang budak menjawab, "Anta rasulu man fis sama." Engkau adalah utusan zat yang ada di langit. Lalu kemudian Nabi SAW mendengar dua jawaban tersebut dari sang budak. Beliau mengatakan kepada Muawiyah, "Ya Muawiyah, i'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, sesungguhnya dia adalah budak yang beriman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Nabi SAW ketika bertanya kepada jariyah, sang budak wanita, di mana Allah, dengan fitrahnya yang masih jernih, sang budak itu mengatakan Allah berada di atas langit. Kemudian ditanya lagi, "Siapa saya?" "Engkau adalah Rasulun man fis sama." Semakin kuat menunjukkan bahwa fitrah sang jariyah, sang budak tersebut masih bagus, dan dia menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit dan engkau adalah utusan zat yang ada di langit. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berada di atas adalah tatkala kita berdoa kepada Allah dengan mengadahkan tangan kita, mengangkat tangan kita. Bukankah tangan kita ini menghadap ke atas langit? Bukankah tangan kita ini kita angkat supaya dia seakan-akan mengadah ke atas langit? Bahwa zat yang kita minta, yang kita berdoa kepadanya itu ada di atas. Dan demikianlah memang secara fitrah orang yang berdoa akan mengangkat tangannya, meminta kepada zat yang ada di atas. Andaikan Allah ada di mana-mana, tidak perlu mengangkat tangan ketika berdoa, atau bahkan tinggal sekedar menjulurkan begitu saja karena Allah ada di depan misalnya. Tapi karena Allah ada di atas langit, maka secara fitrah orang yang berdoa akan demikian. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita sujud dalam salat adalah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha al-a'la, yang maha tinggi. Kita sujud merendahkan kepala kita,
menaruh kepala kita di atas tanah, tapi keyakinan kita subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy, dan ketinggian Allah dan keberadaan Allah di atas arsy sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an tidak melazimkan dan tidak mengharuskan Allah Subhanahu wa taala butuh dengan arsy. Karena Allah tidak butuh dengan arsy. Allah hanya menghabarkan bahwasanya Allah berada di atas arsy, tapi Allah tidak membutuhkan arsy. Sebagaimana kita beristiwa, bersemayam di atas sesuatu, maka kalau kita memang membutuhkan sesuatu tersebut, tapi Allah tidak demikian. Karena istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk tentu tidak sama. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, kita pun mendengar dan kita pun melihat. Tapi sifatnya kita melihat dan juga mendengarnya kita tentu tidak sama dengan mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula istiwa, bersemayamnya Allah tentu tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha mendengar dan juga maha melihat. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mau peringatan Isra Mi'raj, walaupun waktunya diperselisihkan oleh para ulama, tapi sekali lagi peristiwa Isra Mi'raj itu benar adanya, dan itu juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian pemahaman yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari pemahaman yang menyimpang daripada Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta pemahaman para sahabat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi وسلم تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.